Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Kita sama-sama panjatkan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini yang sangat cerah ini kita bisa berkumpul di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 2. Semoga Allah akan bersama dengan kita selamanya dengan rahmat dan hidayahnya. Yang saya hormati Ketua Pansus serta jajarannya, Bapak Karo Sekda Provinsi Jawa Barat, segenap hadirin diantaranya Ketua PCNU Kabupaten Purwakarta, Ketua ISNO Kabupaten Purwakarta, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan pada ibu dan bapak yang sudah berkenan hadir dalam rangka sosialisasi Raperda tentang Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Barat. Raperda ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk segera dituntaskan menjadi perda di Provinsi Jawa Barat, karena kehadirannya adalah sangat dinanti-nantikan, sangat ditunggu-tunggu demi kemajuan Pondok Pesantren di Jawa Barat, di mana Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan yang sangat berperan terutama untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, Pondok Pesantren satu-satunya lembaga pendidikan yang sudah berperan jauh sebelumnya. Oleh karena itu, selayaknya dan sepantasnya apabila di Jawa Barat segera kita wujudkan Raperda menjadi perda Pondok Pesantren di Jawa Barat. Dan akhirnya kami selaku Sahibul Bait mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya, terutama dalam penerimaannya. Dan Bapak dan Ibu hadirin ibu bahagia, baik itu dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun dari DPRD, bisa melihat Pondok Pesantren Al-Muhajirin salah satu pondok di Jawa Barat yang semoga nanti dengan adanya perda yang baru yang akan ditetapkan di Jawa Barat ini tentu akan mendapatkan hikmah dan manfaatnya untuk kemajuan pondok di masa yang akan datang. Saya kira itu saja. Selamat membahas tentang perda atau raperda yang akan dituntaskan nanti di DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami sudah mempersiapkan kajian tentang raperda tersebut, dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh salah satu yang mewakili daripada Pondok Pesantren Al-Muhajirin dan PCNU Kabupaten Purwakarta. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih pada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Selanjutnya, mari kita simak sambutan Ketua Pansus 7 yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Tetep Abdul Latif. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan Panggersa Al-Mukarrom, pimpinan sesepuh sekaligus pimpinan pesantren Al-Muhajirin, yang kami hormati
Bapak Pimpinan beserta seluruh anggota Pansus 7 pembahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pondok pesantren di Jawa Barat yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua PCNU, Ketua ISNU juga yang kami hormati, para asatid, para ustadzah yang kami hormati, tak lupa juga Pak Kepala Biro Yan Bangsos beserta seluruh jajarannya yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini berbahagia sekali kita dapat berkumpul bersama-sama di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kampus 2 dengan harapan mudah-mudahan bertemunya kita pada kesempatan ini menjadi wasilah bagi dipertemukannya kita berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul jaza. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terutama Pak Ngersa Syekhuna Al-Mukarrom Kasepuhan, pertama kami sampaikan jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih atas segala penghormatan dan penerimaan yang begitu sangat luar biasa. Tidak ada kata yang pantas kami sampaikan kecuali semoga Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh kebaikan Pak Ngersa Al-Mukarrom beserta seluruh keluarga besar pesantren dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya kami sampaikan juga permohonan maaf secara khusus Pak Ketua Pansus Pak Haji Sidkon. Beliau menyampaikan permohonan maaf sehubungan dengan ada acara yang tidak bisa diwakilkan gitu ya di Jakarta. Jadi beliau menyampaikan salam untuk Pak Ngersa Al-Mukarrom beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muhajirin serta permohonan maafnya. Selanjutnya perkenankan kami sebelum menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kunjungan kami pada kesempatan ini untuk memperkenalkan rombongan kami yang datang dari Pansus 7 ini. Yang pertama di samping kanan saya Pak Haji Ali Rashid, gitu, beliau dari fraksi Partai Gerindra. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada Pak Haji Anwar Yasin, gitu, beliau dari fraksi PKS. Kemudian Pak Haji Abdul Hadi Wijaya atau Gus Ahad ini dipanggilnya, gitu ya, karena beliau keluarga besar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya Dapil Purwakarta. Dan tadi sempat ditanyakan juga oleh Al-Mukarrom dari PKS. Kemudian ada Pak Haji Ion Bintaraga dari fraksi Partai Golkar. Di belakangnya ada Pak Haji Supono dari fraksi Partai Amanat Nasional. Kemudian di sebelah yang pakai hitam-hitam Pak Haji Rudi Harsatanaya dari fraksi PDI Perjuangan. Kemudian yang di belakang Pak Supono ada Pak Haji Ade Kaca, itu beliau dari fraksi Partai Amanat Nasional. Nah, kemudian ya ke belakang ada Pak Jejen, gitu ya, Pak Jejen dari fraksi PDI Perjuangan. Kemudian ada ibu-ibu satu-satunya Pak anggota Pansus yang paling cantik, Ibu Hajah Ijah Hartini, ya, beliau dari fraksi PDI Perjuangan. Dapilnya Pangandaran Pak, Pangandaran Ciamis, Pak Ngersa. Nah, selanjutnya ada Dapil Purwakarta Pak Haji Toto Purwanto Sandi dari fraksi Partai Demokrat. Kemudian di belakangnya ada Pak Wali Kota Banjar 2 periode, ya, Pak Dokter
Herman gitu ya, Pak Dr. Herman, beliau dari fraksi Partai Golkar. Kemudian anggota pansus masih ada tadi Pak Haji Abdul Jabbar gitu ya, masih di masjid kayaknya. Ya, kami juga diantar oleh teman-teman dari Sekretariat DPRD Pak gitu ya, yang senantiasa memfasilitasi kami. Kemudian dari Biro Yansos juga ada Pak Supri yang sudah dikenal oleh Pak Kiai. Ya. Itu rombongan kami. Ya, saya sendiri Tetep Abdul Latif dari fraksi PKS, kebetulan diamanahi sebagai Wakil Ketua Pansus. Ya, pernah dikeresek lah gitu ya, pesantren yang terkenal dengan jinnya Siti Kolbunia. Bapak dan Ibu sekalian, terutama Pak Ngersal Mukarrom, pertama kedatangan kami anggota rombongan Pansus 7 ini sesungguhnya adalah ingin mendapatkan masukan-masukan terkait dengan rancangan peraturan daerah yang sedang kami bahas, yaitu penyelenggaraan pesantren. Kami sudah melakukan kunjungan ke beberapa pesantren, dari mulai pesantren Salafiyah murni sampai pesantren modern gitu, yang ada bukan hanya di Jawa Barat tapi juga di luar Jawa Barat, bahkan sebagiannya sudah sampai ke Aceh gitu ya, sudah sampai ke Aceh. Tetapi kami juga ingin terus mendapatkan masukan-masukan, terutama dari pesantren-pesantren yang menurut pandangan kami memang dapat memberikan masukan-masukan kepada kami dalam rangka pengayaan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pondok pesantren. Dan salah satunya pada kesempatan ini, alhamdulillah, biidznillah, kami dapat bersilaturahim, berkunjung ke pesantren Al-Muhajirin Kampus 2 dengan harapan kami juga mendapatkan masukan-masukan dari Bapak, dari Pak Kiai, termasuk juga dari seluruh keluarga besar pondok pesantren. Sesungguhnya hal-hal apa saja yang harus kami masukkan dalam peraturan daerah ini, yang itu semuanya akan besar sekali artinya untuk kemajuan pondok pesantren itu di wilayah Jawa Barat, yang ternyata kurang lebih jumlahnya ada 12.000, walaupun yang sudah terdaftar di Kementerian Agama 8.000 sekian ya. Ya, 8.600-an. Tapi totalnya sesungguhnya ada 12.000-an. Ya, alhamdulillah ada yang baru datang Pak Kiai dari Cirebon, Haji Abdul Rojak gitu. Ya, beliau pimpinan Muhammadiyah gitu ya, tapi jadi anggota DPRD-nya dari Partai Golkar Pak. Gitu ya. Hebat ya. Iya, hebat. Golkar mah yang ke NU yang itu Muhammadiyah biasa. Iya, dan jadi berbahagia sekali kami tadi mendapatkan informasi dari Pak Kiai bahwa sudah disiapkan masukan-masukan terkait dengan Raperda tentang pondok pesantren. Jadi pada kesempatan ini ya kami tinggal mendengarkan sesungguhnya hal-hal apa saja yang sudah mendapatkan kritisi gitu ya dari keluarga besar pondok pesantren Al-Muhajirin untuk keberlangsungan pembahasan Raperda tentang pondok pesantren ini. Walaupun memang wilayah kami ini sesungguhnya karena sudah ada Undang-Undang Pondok Pesantren nomor 18 tahun 2019, wilayah kami sesungguhnya dibatasi, tidak masuk kepada wilayah pendidikannya gitu, tetapi kami masuk pada wilayah dakwah dan pemberdayaannya. Nah, sementara wilayah pendidikannya itu wilayah apa ya yang sudah diatur secara detail gitu dalam undang-undang, sekaligus terkait dengan masalah keagamaan ini adalah
kewenangan vertikal gitu. Nah karenanya sekali lagi terima kasih atas sambutan dan penerimaannya. Terima kasih juga atas masukan yang sudah dipersiapkan sebagaimana disampaikan oleh Pak Kiai. Itu kami siap untuk mendengarkan masukan-masukan. Dan terakhir tentu mohon doa dari Pak Ngersah Al-Mukarram agar kami diberikan kesehatan, diberikan inayah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kami bisa segera merampungkan pembahasan tentang Raperda Pondok Pesantren ini, penyelenggaraan pesantren ini, dengan harapan semuanya menjadi kebaikan bagi perkembangan pesantren di Jawa Barat ke depan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan atas nama pimpinan Pansus. Sekali lagi mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan yang ada pada kami. Terima kasih atas sambutan dan penerimaannya yang sangat luar biasa. Billahi fisabilil haq. Al-afu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih pada Ketua Pansus yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, tibalah acara yang kita nantikan bersama adalah diskusi untuk menampung aspirasi yang berkenaan dengan pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan pesantren. Untuk itu, kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini, kami persilahkan untuk menyampaikan aspirasinya dan menyebutkan nama dan dari lembaga mana. Yang pertama kami persilahkan kepada yang terhormat Ketua PCNU Kabupaten Purwakarta, Bapak Dr. Andes Haji Bahir Muhlis MPD untuk menyampaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u anna ta'nan wa ta'una wa an hujuril waba wa natil faza la ilaha illallah kalimun manan muhammadur rasulullah nabiyyu akhir zaman. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan, kita cintai sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kiai Haji Dr. Arum Bunjamin MA, juga pimpinan Pansus 7 DPRD Provinsi Jawa Barat yang saya cintai, yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan. Tak lupa dari pendamping atau yang mendampingi dari Yansos ya Pak, yang Bang Yansos. Ini saya kurang familiar nih, Ketua PCNU, tapi kurang familiar dengan hal-hal yang seperti itu karena mungkin belum dekat dengan Bang Yansosnya. Wilujeng Sumping juga sepuh para alim ulama, para hajingan, kiai yang saya hormati. Saya merasa bersyukur pada kesempatan kali ini bisa bertatap muka di tempat yang mulia ini. Mungkin tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Mungkin yang pertama, saya hanya melihat sejarah saja bahwa pesantren itu kalau menurut zaman Sridovir itu pesantren adalah
ciri khas pendidikan Indonesia yaitu pesantren. Karena sebelumnya belum ada model-model pendidikan yang lain. Yang ada itu adalah pesantren. Maka pendidikan asli Indonesia adalah pesantren. Kalau terus ke sini maju-maju secara sejarah, pesantren juga termasuk yang punya kontribusi dalam mendirikan negara ini. Makanya kalau hari ini ada perda tentang pondok pesantren, memang ya sangat tepat dan harus dibicarakan. Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 ya, 19, atau dengan Undang-Undang tentang pesantren ini, ya kami yang ada di pesantren itu sangat bersyukur sekali. Berarti pengakuan terhadap pesantren atau pesantren mulai diakomodir. Kalau kita lihat sejarah, apalagi melihat sejarah perjuangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bagaimana memperjuangkan negara ini menjadi sebuah negara, yaitu luar biasa dengan menggerakkan para kiai di seluruh Nusantara dengan para santrinya. Makanya kontribusi pesantren itu sangat besar. Tapi memang yang kami lihat, kalau kiai itu memang tawadu. Para kiai setelah berjuang memerdekakan Indonesia, setelah merdeka juga berusaha mempertahankan kemerdekaan dari serangan agresi militer Belanda. Nah, kalau penjajahnya sudah selesai, sudah beres, pulang ke negaranya, para kiai juga balik ke kandangnya, ke pesantren. Nah, makanya akhirnya yang kami lihat bahwa para kiai ini tidak berkecimpung di dunia pemerintahan. Akhirnya apa yang menjadi unek-unek, yang menjadi keinginan pesantren tidak terakomodir oleh pemerintah. Nah, dengan undang-undang pesantren ya alhamdulillah hari ini. Tetapi undang-undang ini juga perlu ada masukan-masukan sehingga memang nanti dalam peraturan daerah itu betul-betul dapat dirasakan, dapat dinikmati, dan pesantren merasa bahwa pesantren hari ini adalah memang bagian dari negara ini. Nah, itu diantaranya. Nah, hari ini mungkin kami sampaikan di Purwakarta jumlah pesantren itu yang ada berdasarkan data itu sekitar 315 pondok pesantren di Purwakarta. Itu belum ada klasifikasi pesantren modern apa pesantren tradisional, belum. Tapi kalau setia melihat kasat mata, salah satu pondok pesantren modernnya ada di sini, di Al-Muhajirin. Paling modern. Bukan kelas Purwakarta lagi, bukan kelas Jawa Barat lagi, provinsi. Ini sebuah kebanggaan bagi saya, bagi kita semua. Ini udah kelasnya kelas internasional. Kenapa internasional? Di negara lain tidak ada pesantren. Jadi pesantren yang sudah bagus di Indonesia sudah menjadi kelas internasional. Dan itu bisa dibuktikan, lulusan dari sini bisa diterima di luar negeri, di Al-Azhar, di Kairo, mungkin di Haramain di Saudi Arabia. Banyak lulusan di sini sudah diterima. Berarti udah kelas internasional, tidak diragukan lagi itu. Untuk Muhajirin sudah alhamdulillah. Tapi dari 315 pondok pesantren baru Al-Muhajirin yang bisa seperti ini di Purwakarta. Saya yakin, iya, saya yakin dari 315 pesantren, atau saya yakin ini para kesepuhan semua di sini pernah menginjakan pondok pesantren, dan yakin saya dulu pesantrennya tidak seperti di Al-Muhajirin. Betul Pak Kiai? Pasti pesantrennya pasti WC-nya juga ada di atas sekolah, kira-kira begitu. Saya yakin di helikopter, helikopter. Lebih modern lagi, mau ke Jamban naik helikopter gitu kan. Kobongnya dioyak-oyak. Lo batu nila, lupa kira-kira. Tapi dari pesantren itu lahirlah kita ini saat ini. Lahir Pak Kiai, lahir dari Mas Sekda, lahir dari Wakil Ketua Pansus, Ketua yang meminta.
Ngelahir ajengan-ajengan dari pondok pesantren yang tadi yang dielek-elekkan loba hilang kira-kira. Dan hari ini mungkin pengersah semua, maka perhatikanlah pondok pesantren seperti apa. Kalau mungkin saya tidak baca, cuma ngobrol-ngobrol saja, bahwa undang-undang pesantren saat ini seolah mungkin undang-undang itu seperti bahwa dengan adanya undang-undang ini pesantren yang lebih besar akan semakin besar. Nah yang tadi yang santrinya ngalong, yang santrinya ada 12, ada 15, bisa jadi tersisihkan. Nah salah satu harapan kami, karena Bapak juga mungkin dulu pernah pondok pesantren yang seperti itu yang dikatakan hari ini pesantren tradisional kira-kira, yang lahir dari situ. Nah ini tolong diperhatikan, karena jangan sampai nanti ada perda yang pesantren yang besar, yang sudah mandiri, yang sudah kalau tanpa bantuan pemerintah pun bisa seperti roket, terus bisa berkembang, bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi. Tapi pesantren yang kecil ini semakin udah kumuh, kecil, semakin tak nampak, semakin tak kelihatan. Nah ini perlu dalam perda nanti diperhatikan pondok pesantren yang seperti itu. Nah, yang lebih besar mudah-mudahan semakin besar lagi, semakin memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada bangsa dan negara ini. Tapi yang pesantren kecil juga, yang kecil-kecil dianggap kecil, gitu ya. Kecil itu dalam arti secara ekonomi, secara manajemen acak-acakan. Karena memang pesantren kalau bukan karomah dengan manajemen yang acak-acakan, hancur yakin, karena memang pesantren itu karomah, ya, yang mengajarnya juga para kiainya itu ikhlas, ya, walaupun hanya 20, 15, turun lagi ke 12, naik lagi ke 20, santrinya besok tuh naik ke 40, 1 bulan ada pesantren kumuh tinggal 15 gitu kan. Tapi dengan keikhlasannya lahirlah para pejabat, lahirlah para kiai lagi. Nah ini juga harus diperhatikan dalam pembuatan perda-perda yang mungkin akan digodok nanti di DPRD. Nah itu dari 315 pesantren. Namun di sini ada beberapa catatan juga yang memang ingin diajukan, apakah ingin sampaikan. Mungkin dalam pasal 6 ayat 1 ya, halaman 5. Nah ini udah saya tertulis di sini ada perubahan redaksi menjadi kiai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. Huruf A, selaku pendidik harus berpendidikan pesantren dan garis miring atau berpendidikan tinggi keagamaan Islam dan garis miring atau memiliki kompetensi agama. Tapi intinya dari poin-poin ini, terus juga yang kedua pasal 23 ayat 1 huruf C dan ini juga. Tapi intinya saya mungkin hanya ingin menyampaikan saja. Kalau kalimat saya nggak bisa merevisi, nanti biar ahlinya yang merevisi. Tapi intinya bahwa dalam poin-poin itu, kalau di pesantren itu mungkin sudah kita kenal ada arkanul pesantren yang diantara adalah kiai. Arkanul pesantren itu ada kiai, ada santrinya, ada pondoknya, ya, termasuk di dalamnya ada kitab kuningnya. Nah itu diantaranya pesantren itu yang intinya. Nah, kondisi pesantren itu memang perlu dibantu. Ya mungkin diantaranya kalau dari pasal 23 itu bantuan program misalkan. Yang pertama itu ada kesejahteraan kiai dan ustadz. Hari ini memang para kiai dan ustadz ya belum terperhatikan, walaupun yang sudah ada ya mungkin ada. Tapi memang belum terperhatikan para kiai dan ustadz. Saya kalau membandingkan, karena saya juga ada pesantren, ada pendidikan formal ya di tempat kami juga. Terus kami membandingkan kalau pendidikan formal yang namanya BOS, Badan Bantuan Operasional Sekolah, baik itu negara atau swasta, begitu luar biasa besar itu uang itu saya lihat. Dan memang mendidik anak. Nah satu sisi para kiai juga mendidik anak. Nah hari ini
memang baru ada luncuran ada BOP ya, bantuan operasional pondok pesantren. Ya minimal dengan nanti ada bantuan operasional pesantren itu juga yang minimal seperti pendidikan formal lah pondok pesantren itu. Karena apalagi kiai yang katakanlah seorang guru yang PNS masuk jam 7 pulang jam 3 itu gajinya luar biasa Pak, luar biasa. Pulang aja nanti paling bikin apalagi tugas dan sebagainya. Nah ini yang kiai para ustadz di pesantren bukan hanya 7 jam 8 jam, tapi dari mulai bangun sampai bangun lagi itu dia mendidik anak itu, sehingga melahirkan generasi bangsa yang memang punya karakter di atasnya adalah punya akhlakul karimah, punya akhlak yang baik yang luar biasa, yang itu menjadi SDM yang kita inginkan di negara ini, itu diantaranya. Nah makanya perlu ada bantuan program seperti kesejahteraan para kiai dan para ustadz. Yang kedua ada pengakuan santri lulusan pesantren diprioritaskan bisa atau diterima belajar pada pendidikan yang lebih tingginya. Mungkin ada program pesantren ada tahap ula, wusto dan uliah. Nah itu sudah mulai dibicarakan hal itu. Tapi mungkin kalau yang saya dengar kalau dulu Buantor ya, luaran Buantor itu bisa diterima di luar negeri, itu luar biasa. Nah kan bukan hanya Buantor saja, pesantren yang lain tadi yang salaf yang rayon itu juga sebetulnya dia juga punya kemampuan. Kalau sampai dikasih kesempatan ternyata otaknya lebih cerdas juga. Dan kita yakin semua orang paham. Orang yang sering wudu, orang yang sering baca Quran bolak-balik itu otaknya pasti cerdas. Yakin itu, saya yakin orang yang sering baca Quran otaknya cerdas. Makanya santri kalau dikasih kesempatan maka memang akan luar biasa. Nah itu ada pengakuan lah, bisa dimasukin kalau misalkan di pesantren bisa masukin yang ustonya, kuliahnya, bahkan kalau pesantren bisa masuk perguruan tinggi. Tapi itu juga harus ada diikuti dengan semacam regulasi. Pesantren bisa mengeluarkan sertifikat, dan sertifikat itu bisa kalau masuk ke Unpad, UI, ITB, IPB, ITS dan sebagainya itu diakui dengan sertifikat itu. Yang ada legalitas formal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu penting juga, mungkin kalau tidak ada legalitas itu nanti ya acak-acakan juga. Kalau di pesantren mau diterima perguruan tinggi repot, tidak ada legalitas formal, tapi itu juga harus ada legalitas formalnya. Yang berikutnya ada bab 9 juga yang pasal 33 ini tentang IT berarti ya, penambahan ayat adanya bantuan perangkat baik software maupun hardware untuk penunjang informasi pesantren di Jawa Barat ini. Ya memang saat ini pesantren terus terang saja masih SDM untuk IT sangat kekurangan. Kami kadang-kadang ada pesantren yang dapat bantuan terus untuk bikin proposal, suruh bikin proposal, dan untuk LPG saja susah. Apalagi untuk mengikuti program-program yang diberikan oleh pemerintah. Apalagi sekarang harus daring. Repot juga. Kalau muhajirin saya sering ya, muhajirin Pak Kiai ngaji. Nah yang pesantren lembur itu harus repot juga mengikuti daring. Nah itu makanya perlu ada pendidikan juga untuk para, mungkin bukan para kiainya, tapi operator-operator yang ada persana untuk dibina, dibimbing tentang IT. Karena memang mau tidak mau setelah COVID ini, ya mungkin orang sekarang ramai berbicara COVID, tapi harus pikiran itu pasca COVID-nya. Dan mau tidak mau semacam ada revolusi baru mungkin ya. Dulu ada revolusi industri, mungkin sekarang memang orang akan dituntut semua akan menggunakan IT. Mau tidak mau itu. Nah, tentunya pesantren di sini jangan sampai tertinggal lagi. Makanya perlu ada pembinaan untuk minimal operator yang ada di pesantren walaupun kecil. Walaupun mungkin pesantren ada yang mengatakan kalau pesantren adalah yang mukiminya ada 15 orang dan minimalnya kalau nggak salah. Nah kalau yang ngalong semuanya ngalong, ada saja 30 ngalong semua, ya bukan pesantren katanya. Nah itu diantaranya yang jelas IT juga ini perlu bantuan ya minimal untuk pembinaan di pesantren tentang IT-nya, gitu kan.
Termasuk mungkin itu kalau yang hal seperti pembinaan IT dan sebagainya untuk pesantren bisa bersejajar dengan pendidikan informal atau non formal atau yang formal, yang lainnya tentu mungkin ini karena memang punya keterbatasan. Kalau pesantren itu boro-boro punya sawah yang luas, kadang-kadang tidak punya apa-apa, dan kadang-kadang para kiai saya sering ke para pesantren, ya punya gawe, sawah punya, santri saeutik, tapi ikhlas terus mengajar. Tapi dia udah tercatat sebagai pesantren yang memang di situ ada santrinya dan bisa melahirkan para ustadz lagi. Saya ada pernah meneliti melihat ada sebuah pesantren di situ ada sekolah pesantren dengan sekolah agama, sekolah agama diniyah ya, diniyah takdiyah. Keluar dari sekolah agama di situ, pulang ke rumah bisa ngadirin sekolah agama adik, kan luar biasa. Kita aja yang keluar perguruan tinggi itu bisa ngadirin sekolah, tapi dari pesantren itu keluar sekolah agama, pulang ke rumahnya ngedirikan atau membuka majelis taklim dan mendirikan sekolah agama lagi. Itu kan luar biasa. Kita aja yang sudah S2 mungkin ada yang S3 dan sebagainya ngadirin sekolah itu susah, karena bukan hanya mendirikan sekolahnya, tapi metode pembelajaran yang ada di dalamnya bisa tersampaikan dari sekolah agama yang ada di pesantren itu bisa tersampaikan lagi, walaupun kurikulumnya masih acak-acakan gitu, tapi tetap bisa yang seperti itu. Barangkali nah untuk masalah bantuan ini memang kami mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah provinsi. Ya kalau untuk mengharapkan dari kabupaten juga walaupun ada belum begitu maksimal lah, belum ada. Mungkin aja ada yang mengatakan belum kan seperti itu. Tapi bantuan itu memang kami sangat harapkan dari bapak-bapak yang di dewan ini bisa juga memperhatikan, selain ada ide-ide, masukan-masukan, tapi harus dibarengi dengan bisa memberikan bantuan kepada pesantren-pesantren. Khususnya saya minta pesantren yang kecil jangan sampai tenggelam. Sudah kecil tapi kontribusinya besar, terus terang kontribusinya besar, karena memang dengan pembinaan yang santri yang kecil akan lebih terolah lagi sebetulnya, apalagi kalau dikasih fasilitas oleh kita, oleh pemerintah untuk mereka, sehingga insya Allah kontribusinya akan lebih besar lagi. Itu saja dari saya, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Sekali lagi kami mohon, saya yakin bapak-bapak juga pernah masuk ke pesantren yang kecil-kecil itu. Makanya tolong perhatikan pesantren yang kecil ini jangan sampai ada regulasi, dengan regulasi itu pesantren semakin tenggelam. Tapi kita bisa mengangkat pesantren kecil yang semakin besar. Karena saya ingat dulu tahun 92 saya melakukan penelitian tentang pondok pesantren di Purwakarta. Kebetulan saya di Jakarta, di Ciputat, di IAIN. Saya melakukan penelitian waktu itu peran serta pemerintah atau Kementerian Agama dalam itu. Waktu itu belum ada kasih pontren, belum. Yang ada saya lihat strukturnya ada juga kasih pontren din, di bawahnya ada RA, di bawahnya lagi ada pesantren paling bawah. Saya bilang ini Depak tidak melakukan pembinaan, saya bilang. Buktinya apa ini? Lihat dari struktur aja paling bawah. Kalau lihat dari kesejarahan, jelas pesantren itu sangat memberikan kontribusi yang besar. Saya buktikan lagi kesejarahannya. Ternyata di Purwakarta ada beberapa pesantren hanya tinggal tatapakannya saja. Saya ungkapkan seperti itu. Ini saya buktinya. Jadi dalam hal ini Depak tidak melakukan pembinaan, sehingga saya di waktu itu soal di Banten, saya suruh mengganti kata tidak melakukan pembinaan, suruh belum maksimal melakukan pembinaan, tidak saya ganti, sehingga waktu itu saya tidak bisa wisuda karena saya mempertahankan tidak ada pembinaan. Sudah diganti belum maksimal pembinaannya, saya nggak ganti, biarin aja, saya wisuda tahun berikutnya aja nggak apa-apa. Karena saya lakukan tahun 92 93, bukan idealis, saya biarin aja, nggak apa-apa, yang penting udah selesai, sudah yudisium dan sebagainya, hanya wisudanya aja yang lambat, itu saja. Yang penting udah lulus. Saya sudah melakukan penelitian tahun 92 itu, bahwa ada pesantren yang memang dulunya pesantren tatapakan besar. Saya tanya, ini pesantren dulu mama anu, sekarang tinggal ada tubuhnya, kenapa tidak bisa berkembang? Secara manajerial memang tidak ada pembinaan waktu itu. Ya lihat dari struktur Permurais
Pontrendin RA, pesantren paling bawah. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada kasih pedek Pontren dan mulai diperhatikan. Mudah-mudahan terus pemerintah memberikan perhatian yang lebih dan lebih lagi. Itu saja yang kami sampaikan. Wallahumma billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin sekalian, aspirasi yang disampaikan oleh Ketua PCNU Kabupaten Purwakarta yang sangat menarik bagi kita sekalian untuk barangkali menjadi bagian dari dimasukkannya ke dalam rancangan perda tersebut. Sebelum dilanjutkan ke aspirasi yang lain, perlu kiranya kami sampaikan sekilas info tentang Pondok Pesantren Al-Muhajirin, bahwa Pesantren Al-Muhajirin sekarang ini sudah memiliki 5 kampus. Kampus yang pertama di Kebonkolot, kampus yang kedua di Sukamulya ini, ya. Ini luasnya kurang lebih 6 hektar, ya, di kampus 2 ini. Kemudian kampus 3 di Citapen, itu ada kurang lebih 3 hektar. Kemudian di Bendul dan kampus 5 di Wanayasa. Jadi Al-Muhajirin sudah memiliki 5 kampus. Santrinya yang tersebar itu di atas 5.000 santri totalnya. Kemudian pegawainya adalah 600 orang pegawai. Ini luar biasa sekali yang menjadi aset bangsa dan negara ini. Dari mulai pendidikan formal, ya, playgroup, taman kanak Al-Quran, kemudian SD plus, SMP plus, full day, kemudian SMA, MA, MTS, sampai ke perguruan tinggi, sekolah tinggi agama Islam. Dan insya Allah mohon doa dan dukungannya, tahun depan akan bertransformasi dari sekolah tinggi agama Islam menjadi institut agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Rencana di sini Pak kampusnya. Untuk sementara sekarang SDAI di kampus 1, dan nanti setelah jadi institut akan pindah di kampus 2 ini. Yang paling luas di sini 6 hektar. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Dan alumni pesantren Al-Muhajirin baik dari SMA, Aliyah itu sudah diterima di beberapa negara, di Al-Azhar, di Maroko, di Yaman, Madinah University, dan Ummul Qura Mekah. Alhamdulillah sudah bisa bersaing. Maka pantas ketika Ketua PCNU menyatakan bahwa Al-Muhajirin itu udah kelas internasional, gitu. Demikian barangkali kita akan mendengarkan aspirasi perwakilan dari pondok pesantren yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Amin Saiful Malik MPDI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Syekhuna Dr. Kiai Haji Agun Benjamin Ema. Yang saya hormati pimpinan Pansus 7 DPRD Provinsi Jawa Barat, dan juga anggota yang alhamdulillah sudah hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati dari Yan Bangsos Setda Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati segenap pengurus yayasan dan para kepala sekolah di Al-Muhajirin, Ketua PCNU Kabupaten Purwakarta, Ketua ISNU Kabupaten Purwakarta, dan tamu undangan yang lainnya. Saya nama Amit Saiful Malik, Kepala Sekretariat Al-Muhajirin. Melihat berdasarkan hasil musyawarah di Pondok Pesantren Al-Muhajirin pengurus yang tadi sudah sebagian disampaikan oleh Bapak Ketua PCNU Kabupaten Purwakarta, Bapak Dr. Andes Haji Bahir Muhlis MPD. Saya ingin menyampaikan Bapak yang terhormat. Yang pertama, kebetulan saya di skripsi dan tesis ini menyusun penelitian di pesantren. Yang ingin disampaikan yang pertama adalah bahwa di pasal 5 itu unsur
pesantren itu ada 5. Yang pertama adalah kiai, kemudian santri, pondok, masjid, dan kajian kitab kuning. Di bagian E itu muncul bahwa selain kajian kitab kuning itu ada dirosah Islamiyah, kemudian ada pendidikan mu'alimin. Yang kami usulkan ya sebagai tambahannya bahwa kami menginginkan bahwa setiap pondok pesantren itu baik di dalamnya dirosah Islamiyah maupun mu'alimin, tapi ada kajian kitab kuningnya sebagai ciri khas pondok pesantren. Bagaimana tadi Pak pimpinan pernah di Kresek ya, prodi kastrologi ya. Nah, kalau di sana itu nahu sorob ya. Saya pun pernah dulu ngaliwat di Riyadul Alfiyah ya, tetangga Kresek. Tapi saya asli alumni Al-Muhajirin ya, saya alumni Al-Muhajirin. Nah ini ya, jadi kitab kuning kita inginkan kemarin di musyawarah pengurus itu dengan seizin Pak Kiai bahwa kita ingin ada setiap pondok pesantren baik salaf, kemudian kholaf ataupun modern ataupun kombinasi. Sebetulnya Al-Muhajirin ini kombinasi dari salaf dengan modern ya, jadi pertengahan Muhajirin ini. Nah ini ingin adanya kajian kitab kuning. Kemudian menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua PCNU, hanya memperkuat bahwa di pasal 6 ayat 1 halaman 5 itu termaktubnya seperti ini, bahwa kiai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A selaku pendidik harus berpendidikan pesantren, berpendidikan tinggi keagamaan Islam dan atau memiliki kompetensi agama Islam. Yang kami usulkan Bapak dan Ibu bahwa kiai itu ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 itu selaku pendidik harus berpendidikan pesantren, bukan koma dan atau. Karena kalau koma nanti dikhawatirkan bahwa pimpinan pondok pesantren itu harus lulusan perguruan tinggi. Sementara sekarang ini yang di pondok pesantren salaf ya maupun yang sekarang misalnya tradisional itu masih banyak pimpinan pesantren dia tidak kuliah tapi ilmunya mumpuni dan layak untuk menjadi pimpinan pesantren. Maka redaksi itu kami musyawarahkan bukan koma tapi dan atau. Artinya dia kalaupun hanya ijazah pesantren tidak perguruan tinggi dia berhak menjadi pimpinan pesantren gitu. Itu yang pertama, yang tadi menambahkan aja memperkuat yang disampaikan oleh Bapak Ketua PCNU. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu bahwa di dalam bagian kelima ya, ini tadi pasal 23 ayat 1 huruf C halaman 13 ini kami memandang dengan adanya Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, kemudian nanti akan keluar juga keputusan Menteri Agama tentang pesantren, kemudian di Jawa Barat sudah siap dengan perdanya ini, rancangan perda. Maka diharapkan tadi bagian dari kesejahteraan kiai dan ustadz itu, kiai dan ustadz itu ya seperti di sekolah. Kalau di sekolah adanya sertifikasi sampai in-passing, maka di pesantren pun kiai dan ustadz yang mengajarnya mendapatkan alokasi untuk tunjangan sertifikasi, tetapi tidak memberatkan untuk kepada para kiai dan para ustadz. Itu harapan kami itu ya. Jadi ada pengakuannya. Kalau tadi sudah diterangkan, diprioritaskan diterima itu sudah disampaikan. Jadi harapannya kalau santri misalnya dari Al-Muhajirin, dari Aliyah, SMK atau SMA, ketika melanjutkan itu diprioritaskan. Karena dia sudah berakhlak baik, ya, berakhlak salaf, sehingga diprioritaskan kalau misalnya di UIN, di ITB, ya, di IPB, di ITS dan lain sebagainya. Itu diprioritaskan karena dia punya sertifikat dari pesantren, gitu, ijazah dari pesantren lah gitu. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk bab ya
bab 9 pasal 33 tentang sistem informasi halaman 17 tadi sudah sampaikan, sudah jelas. Hanya di sana mengatur sistem informasi itu hanya terpusat di Jawa Barat. Kalau misalnya sistem informasi itu hanya terpusat di Jawa Barat, tetapi benar terintegrasi dengan Kanwil, kami khawatir pesantren-pesantren ini tidak punya data, sehingga diharapkan ada bantuan baik software hardware-nya di pesantren lah, tidak hanya di Jawa Barat. Kalau sekarang seperti Dapodik di sekolah, itu tidak hanya di sekolah tapi juga di pusat. Tidak hanya di pusat tapi di sekolah. Kemudian ada Arkas. Nah, ini pun sistem informasi pun diharapkan tidak hanya di Jawa Barat pusatnya, tapi pesantren-pesantren memiliki, bahkan dilatih operatornya, dilatih SDM-nya ke depan itu. Itu harapan kami. Kemudian bab 10 pasal 35 ayat 5 halaman 18. Karena di Raperda ini muncul akan berdiri sebuah lembaga yang dinamakan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren. Saya menyebutnya LP3, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren. Ada klausul bahwa LP3 ini nanti punya kewenangan untuk supervisi, untuk mengawasi pondok pesantren. Maka kami mengusulkan bahwa dalam supervisi itu LP3 harus fleksibel. Arti fleksibel itu apa? Karena pesantren ini memiliki kekhasan masing-masing. Tidak bisa disamaratakan seperti sekolah 8 standar misalnya, atau kampus 9 standar. Tapi untuk pesantren ini fleksibel. Mungkin ini fokusnya pesantren Nahu, ini pesantren Fikih, ini pesantren misalnya Tauhid, Akidah, ini berbeda-beda. Jadi dalam supervisi nanti kami usulkan supaya fleksibel. Kemudian di bagian kedua pasal 39 tentang anggaran, pendapatan dan belanja Provinsi Jawa Barat halaman 19, di sana muncul, jadi sumber dana bantuan pesantren itu ada yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat atau APBD Kabupaten Kota. Nah, ini kami usulkan, kalau di Kementerian Agama sudah ada Direktur PD Pontren, Pendidikan Diniyah dan Pesantren, kemudian turun ke Kanwil dan ke Kabupaten itu Kasih PD Pontren, kami usulkan yang mengelola bantuan di Provinsi Jawa Barat ini ada khusus satker, artinya di bawah gubernur tapi khusus menangani pondok pesantren. Dulu sempat muncul bahwa ada satu kasih sekolah swasta di Dinas Pendidikan dulu. Nah, itu yang membawahi sekolah-sekolah swasta yang ada di Jawa Barat. Akhirnya sekolah-sekolah swasta mendapatkan RKB, mendapatkan bantuan operasional. Nah, untuk pesantren pun selain berdiri LP3, maka ada khusus, baik kami mengusulkan itu di bawah Yansos. Kalau sekarang Yan Bangsos, Pelayanan dan Pengembangan Sosial. Jadi nanti di Yan Bangsos itu apakah setingkat eselon 3 atau eselon 4 ada kabid atau kasih atau kabak yang khusus membawahi pesantren. Tidak lagi ranahnya ke Dinas Pendidikan, supaya kami fokus pesantren ini betul-betul fokus oleh pemerintah Jawa Barat ditangani. Kalau ke Dinas Pendidikan sudah repot, mengurus SMA, mengurus sekarang se-Jawa Barat, SLB dan lainnya. Jadi ingin ada khusus lah, ini usulannya itu. Kemudian Bapak dan Ibu, yang terakhir ya, yang tadi bagian keempat pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 tentang dana masyarakat ya di halaman 20. Ini kami mengkaji begini. Ada kata-kata ya. Jadi kata-kata di sini bahwa pendanaan ya, penyelenggaraan pesantren yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 huruf A merupakan sumber utama pendanaan penyelenggaraan pesantren. Ini sumber utama kami usulkan dihapus. Kenapa kami usulkan dihapus? Kalau muncul bahasa ini nanti pemerintah bisa, ini dari masyarakat dana pesantren mah tidak perlu dibantu oleh APBD, oleh APBN. Maka kami usulkan di pasal itu bahwa digabungkan antara ayat 1 dan 2 pasal 41 dengan bunyi pendanaan penyelenggaraan pesantren yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 huruf A
merupakan salah satu pendanaan penyelenggaraan pesantren dan menjadi tanggung jawab dan kewenangan pesantren. Jadi kata-kata merupakan sumber utama pendanaan pesantren, kami mengusulkan dirubah, itu merupakan salah satu dari pendanaan pesantren. Nanti bisa saja ya dari APBN, APBD gitu kan, sehingga sumber pendanaan itu tidak hanya dari masyarakat, bisa dari pemerintah, dalam hal ini adalah gubernur atau pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan mewakili pengurus di Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Harapannya ke depan dengan adanya pansus ini, mudah-mudahan pesantren di Jawa Barat ini semakin maju, dan ini juga terlihat di saat pandemi pun alhamdulillah kebijakan Provinsi Jawa Barat membolehkan pondok pesantren untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar. Ini sudah sesuatu yang kita apresiasi dan sangat dirasakan oleh masyarakat pesantren. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas untuk Haji Hamid Saiful Malik mewakili pesantren Al-Muhajirin. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti ada respon dari Bapak pimpinan dan anggota, barangkali dari perwakilan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU, ya kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Yasin dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Melihat dari raperda ini tentang kepesantrenan, memang kita harus lihat jauh ke depan, karena pesantren ini sudah ikut memerdekakan Indonesia, dan ini harus menjadi perhatian utama dari pemerintah, terutama saat ini adalah pemerintah Jawa Barat. Berkaitan dengan pesantrenan, pesantren itu merupakan agent of change, perubahan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam bagian kedua pembinaan pesantren, di sini disebutkan bahwa ada bentuk penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, konseling, edukasi, dan sosialisasi. Yang paling utama, contoh di bidang kesehatan, itu banyak sekali pesantren dalam infrastruktur yang belum memenuhi standar kesehatan. Nah, di dalam raperda ini juga perlu dibuat skala prioritas, karena di sini ada perencanaan dalam program penganggarannya, juga harus diperhatikan tahapan-tahapannya, jangan sampai IT dulu misalkan, atau IT dulu bisa tapi infrastruktur dibelakangkan. Jangan sampai seperti itu, karena di dalam mekanisme membuat pesantren menjadi lebih baik, infrastruktur juga harus diperhatikan lebih dahulu, karena banyak pesantren yang tidak memenuhi syarat seperti air bersih, kemudian lingkungannya, kemudian perilaku hidup bersih dan sehatnya, karena saat ini juga Dinas Kesehatan itu banyak perhatian kepada pesantren. Kemudian juga di dalam mekanisme pemantauannya disebutkan rekognisi, bahwa pesantren juga harus benar-benar diberikan kebebasan melakukan rekognisi, artinya karakter pesantren itu punya ciri khas masing-masing. Nah, apakah di dalam kebebasan membuat sebuah pesantren itu sesuai karakter masing-masing atau tidak, diatur juga di sini atau tidak, itu juga harus diperhatikan. Kemudian di dalam edukasi, seperti tadi disebutkan bahwa butuh standarisasi atau sertifikasi para pengasuh pondok pesantren, artinya bahwa pesantren juga harus punya kualifikasi agar bisa memberikan nilai kepada perubahan yang lebih baik ke depannya. Kemudian di dalam proses pemenuhan IT, seperti yang disebutkan oleh Pak Ketua PCNU, bahwa memang pesantren ini supaya melakukan percepatan, karena sekarang ini adalah era digitalisasi 4.0, nanti ada 5.0, nah itu juga harus segera setelah raperda menjadi perda,
maka itu juga harus menjadi prioritas utama di dalam pengembangan pesantren. Itu saja dari saya, Isnu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa mempercepat perubahan percepatan dalam pendidikan sumber daya manusia di lingkungan pesantren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin sekalian, kiranya kita sudah mendapatkan beberapa aspirasi yang bisa kita tampung bersama dan insya Allah akan direspon apa yang menjadi aspirasi-aspirasi yang disampaikan secara lisan dan insya Allah nanti secara tertulis juga akan disampaikan. Untuk respon dari apa yang menjadi aspirasi yang telah disampaikan tadi kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Pansus 7, kami persilakan untuk memberikan responnya. Ya, jazakumullah khairan, terima kasih. Terima kasih atas masukannya yang sangat luar biasa gitu, karena masukannya sudah lengkap gitu ya, tertulis gitu. Insya Allah nanti ini akan menjadi bahan masukan untuk kami, tetapi juga memang perlu disampaikan beberapa perkembangan terakhir, karena pada hari Jumat kemarin kami melakukan rapat pansus dengan tenaga ahli gitu dan biro hukum. Dari rapat itu ternyata usulan terakhir kami juga persis seperti yang diusulkan barusan itu. Jadi termasuk yang masyarakat, yang dana dari masyarakat itu menjadi nomor terakhir. Nomor pertama itu adalah APBD Provinsi Jawa Barat, kemudian APBN gitu kan, kemudian bukan dana bantuan luar negeri, ada bantuan luar negeri, kemudian juga pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat gitu ya, halal, tidak mengikat. Baru kemudian ada dana masyarakat, dan ini dana masyarakat juga sama gitu, kita tidak perlu pengawasan, semuanya gitu diurus dan dipertanggungjawabkan, termasuk penata laksanaannya dan sebagainya itu oleh pondok pesantren gitu. Jadi kita tidak ada intervensi ke sana, ke dana masyarakat, karena memang itu adalah wilayah khususnya pesantren gitu. Itu sudah masuk gitu ya. Termasuk juga kemarin kita berbicara tentang misalnya tadi ada sertifikasi dan invasi gitu. Nah itu juga sudah sejak lama kita suarakan gitu. Di perubahan yang terakhir itu ada masukan dari biro hukum bahwa terkait dengan itu, karena ada kewenangan lain dari Kementerian Keuangan, ada aturan dan perundangan yang lain, kita harus berkoordinasi ke Jakarta. Nah tetapi sampai saat ini Jakarta belum bisa menerima kita karena lockdown begitu gitu ya. Tetapi masukan sampai kepada kita, draft peraturan Menteri Agama dan draft Perpres tentang pesantren itu sudah diuji publik, tetapi belum ditandatangan sehingga belum bisa disebarkan gitu. Walaupun draftnya kami sudah mendapatkan kemarin melalui biro hukum gitu. Nah insya Allah masukan-masukan ini menjadi bahan pengayaan bagi kami gitu, masukan yang sangat luar biasa. Sekali lagi jazakumullahu ahsanal jaza atas masukan-masukannya yang sangat luar biasa. Insya Allah ini sudah selaras dengan beberapa masukan dari teman-teman pansus. Nah mohon maaf, kami juga alhamdulillah ini hadir kembali gitu, ada Pak Kesepuhan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan gitu ya, dari Bogor gitu. Pak Ruhiyat gitu ya, Pak Ruhiyat Nugraha gitu. Temennya Ibu Ais. Iya, temennya Ibu Ais. Kemudian ada juga Pak Haji Riki gitu, beliau ketua fraksi Partai Gerindra gitu ya. Ini juga pesantren, beliau alumni Al Azhar, Pak Kiai Azhari, beliau Azhari. Iya. Jadi itu perlu kami sampaikan gitu. Jadi mungkin draft terakhir memang belum dirubah, tapi pada hari Jumat itu sudah mendapatkan pengayaan, dan kita kebetulan rapat hari Jumat itu mepet sampai sore, sampai menjelang maghrib juga
gitu, sehingga draftnya gitu ya belum ada perubahan gitu. Tapi sebetulnya kalau draft itu sudah ada perubahan, nampaknya mayoritas sudah selaras dengan apa yang disampaikan oleh para al-mukarrom dari pesantren Al-Muhajirin ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf itu sebagai informasi, dan tak lupa sekali lagi kami mohon doa dari Pak Kiai Al-Mukarrom gitu kan untuk kami bisa merampungkan perda ini dengan cepat gitu ya. Hanya satu saja yang kita masih perlu konfirmasi terkait perundang-undangan yang lain, itu diantaranya sertifikasi dan invasi. Karena terkait dengan itu perlu juga ada indikator-indikator yang cukup banyak gitu ya. Harus ada apa ya, mungkin untuk pesantrennya harus ada akreditasi gitu ya, untuk guru-gurunya juga, untuk para ustadznya, para kiainya juga ya, ada hal-hal lain yang memang ini perlu kita rumuskan juga kaitan dengan teknis operasionalnya gitu. Tapi mudah-mudahan itu sudah diusulkan. Nah, hanya kemarin Biro Hukum, Pak, itu bukan wilayah kewenangan kami, wilayahnya Departemen Keuangan. Tinggal konsultasi saja pertama ke BPKAD di provinsi, kemudian konsultasi ke Kemenag gitu ya di pusat gitu, dan Departemen Keuangan. Insya Allah kita sudah mengirimkan surat untuk berkonsultasi ke Jakarta, tetapi Jakarta belum bisa menerima karena lockdown ini gitu ya. Mudah-mudahan bulan depan Jakarta bisa menerima kita. Kita akan sampaikan ini adalah aspirasi mayoritas para kiai gitu, para ulama gitu ya, para asatidz di pesantren, termasuk juga tentang Dewan Masyayikh gitu kan. Itu juga sudah masuk dalam rancangan peraturan daerah kita. Hanya mungkin sebagai bahan informasi juga, di peraturan daerah ada klausul tentang apa, badan bukan lembaga, bukan yang non struktural, lembaga non struktural gitu ya. Itu yang kemudian bentuknya menjadi tadi gitu, yaitu LP3 itu awalnya adalah lembaga non struktural, tapi kemudian kita buat dalam bentuk lembaga pengembangan dan pemberdayaan pesantren, yang itu sama sekali tidak ada unsur subjektivitasnya gubernur gitu ya sebagai penguasa di Jawa Barat gitu, seperti itu gitu. Jadi kita ingin ini adalah betul-betul kemandirian pesantren, lahir dari pesantren untuk pesantren begitu, seperti itu. Itu saja barangkali. Terima kasih Pak Kiai dan para asatidz, para guru gitu, yang mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak sekalian, tadi disampaikan respon dari Bapak pimpinan. Barangkali dari anggota ada yang ingin menambahkan, kami persilakan. Ya, cukup. Kita aja, Pak. Bayar. Ada dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Kiai, pimpinan Pondok Pesantren, rekan-rekan. Yang pertama, tugas kami di sini menjadi anggota pansus yang sabar untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh keluarga Pondok Pesantren. Para pakar, para pengasuh yang ada di sini. Kami nanti bicaranya dalam diskusi di internal pansus dengan tim dari eksekutif. Jadi di sini kami mendengarkan saja apa yang disampaikan. Jadi tidak akan mendiskusikan bagi diri saya, tapi apa yang disampaikan akan menjadi masukan saya dalam diskusi nanti di pansus dan pihak eksekutif seperti apa. Karena memang ada beberapa. Yang kedua, mohon maaf karena memang waktunya agak sudah larut sore, sudah hampir 5:30. Jadi kalau dibuka diskusi saya kira cukup. Oleh karena itu saya menyarankan
ya apa yang disampaikan menjadi bahan kita dalam diskusi nanti. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Biro, Silakan. Pak Biro. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Pak Kiai, dan semua kawan-kawan anggota Pansus dan yang hadir di ruangan ini. Hanya satu poin, walaupun substansinya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yud, kita menampung apa yang ada dan nanti menjadi bahan diskusi. Hanya satu poin, karena saya itu sebagai anggota Bapemberda, Badan Pembentukan Pemerintah Daerah, yang peraturan daerah yang menggodok naskah akademis dan termasuk proses legal drafting, walaupun ada yang mengerjakan khusus bukan dari kita. Karena itu saya perlu menyoroti yang nomor 1 itu, gitu ya. Kenapa kok kalimat di awalnya itu adalah kiai itu harus berpendidikan pesantren, pendidikan tinggi, keagamaan Islam, dan atau memiliki kompetensi agama Islam. Nah, kalau yang diusulkan ini maknanya menjadi dua makna kumulatif dan makna alternatif. Dampaknya nanti bisa panjang itu. Nah, karena kalau makna kumulatif itu, kiai itu ya harus berpendidikan pesantren, berpendidikan tinggi, dan punya kompetensi. Tapi bisa berbahaya kalau bermakna alternatif. Pimpinan atau kiai itu cukup berpendidikan pesantren saja, atau hanya berpendidikan tinggi saja, atau hanya berkompetensi agama Islam. Kalau yang pertama dan ketiga nggak ada masalah, kalau hanya berperguruan tinggi saja, tidak mempunyai wawasan agama Islam, tidak berpendidikan pesantren, wah bahaya. Jadi maknanya itu akhirnya menjadi makna yang di depan itu adalah alternatif, tetapi ada kumulatifnya di kompetensi agama Islam. Artinya apa? Dengan redaksi yang awal itu, ini kurang lebih pernah kita diskusi di Bapemberda. Kebetulan saya adalah guru bahasa Indonesia. Saya pernah ngajar bahasa Indonesia. Saya sekarang juga masih menjadi kepala sekolah. Gitu. Jadi makna yang pertama itu adalah kiai itu adalah yang berpendidikan pesantren, itu berarti atau berpendidikan tinggi, tetapi dan atau memiliki kompetensi agama Islam. Jadi ada dannya. Itulah makna kumulatif. Mau dia berpendidikan tinggi saja atau berpendidikan pesantren saja, tetapi yang tidak boleh tidak adalah memiliki kompetensi agama Islam. Jadi saya hanya menjelaskan redaksi awalnya begitu. Jadi ini saya rada tergelitik juga. Kalau ini diloloskan gitu ya, nanti bisa cukup berpendidikan tinggi menampilkan kompetensi itu. Terima kasih, saya kira itu saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Kontren Al-Mujahirin, bilang yang saya hormati Pansus 7, ada beberapa hal yang menjadi bahan pemikiran saya. Pertama, bahwa perda pondok pesantren ini ditunggu banyak orang. Karena dengan adanya perda ini, saya yakin Kontren berkibar. Nah, oleh karena itu, perda ini kita harus segera selesaikan. Dan ini kita kebut agar supaya kita bisa mulai bekerja. Karena kalau ada proses lama tahun depan dan lain sebagainya, kita juga tidak ada sandaran untuk payung hukum. Nah, kemudian yang kedua, selain cepat, tentu harus tepat. Nah, oleh karena itu kita akan membahas terus ya Pak Kiai, agar supaya nanti isi-isinya itu betul-betul tepat. Jadi artinya bahwa pondok pesantren selaku lembaga pendidikan dan pengembangan ini menjadi betul-betul harapan kita bersama. Lalu apa yang menjadi perda ini? Yang terakhir itu tuntas. Artinya tidak ada celah-celah yang terlewat dalam
isinya, baik itu untuk SDM-nya, untuk sarprasnya, untuk sertifikasi, untuk lain sebagainya. Jadi kita ingin coba menguraikan lagi dan meneliti lagi dalam waktu yang sempit ini agar supaya perda ini betul-betul mewadahi keinginan daripada umat. Lalu berikutnya juga kita juga ingin bahwa pontren yang ada di Jawa Barat itu cukup banyak. Ini ada 15.000 Pak, dan yang tersertifikasi itu 8.600. Nah nanti jangan sampai ada pontren-pontren ini memanfaatkan perda. Nah artinya bahwa pasti anggaran juga. Nah jangan sampai nanti dengan munculnya perda ini pontren-pontren bermunculan. Bukan berarti tidak boleh bermunculan, tapi harus yang profesional. Karena kita akan menelurkan hasil-hasil yang profesional. Nah oleh karena itu nanti bunyi-bunyi di dalam pasal-pasalnya juga harus ada standar, sertifikasi, ketata laksanaan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kiai. Nah oleh karena itu mungkin kita semua bekerja keras Pak dalam waktu yang tinggal sedikit untuk menciptakan payung hukum yang kenapa muncul perda ini? Karena terus terang saja pemerintah ingin membantu, tidak ada payung hukum untuk pontren karena ini adalah kewenangan Kemenhan. Nah jelas kalau dengan adanya perda ini memberi peluang bagaimana memberikan pendidikan bagi para pengurus pontren agar profesional. Bagaimana sarana prasarana yang belum ada bisa kita munculkan dan lain sebagainya. Itu mungkin tambahan dari saya Pak Kiai. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak masih ada, Mas silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Agung yang saya muliakan dan cintai, Pak PCNU, ISNU, para asatidz ya, yang saya banggakan, para teman-teman, menyambut yang tadi disampaikan dari diskusi ini. Memang mimpi kita untuk perda ini sangat-sangat luar biasa Pak. Ini kita banyak ditunggu dan kami yang sebagai anggota ini sudah mencoba segala macam memfasilitasi ya. Cuma memang permintaannya banyak sekali dan kapasitas kami membantu juga sangat terbatas. Sehingga kadang dicicil ya, gitu ya. Pesantren tahun ini dapat sekian, tahun depan lagi yang sini dan situ. Nah ini kita ingin supaya jangan lagi tergantung pada proposal yang nyampe Pak, gitu Pak ya. Gitu ya Bapak. Jadi yang nyampe itu nanti ada program. Kayak dari APBD dialokasikan sekian, kualifikasinya sudah ada, jadi sistem nanti supaya semuanya dapat dengan proporsional yang terbaik gitu ya. Itu mimpinya seperti itu, nggak capek-capek kuat-kuatan jalur gitu ya, seperti selama ini yang terjadi gitu. Ini kita ingin memperbaiki, moga-moga ini cita-cita mimpinya makbul semuanya Bapak gitu ya. Demikian mungkin sekedar menambahi jazakumullah khairan. Mohon doanya Pak ya buat kami semuanya gitu. Ini supaya jadi lagi gitu, yang semuanya bisa lebih memperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kiranya usai sudah kegiatan kunjungan kerja Pansus 7 dalam pembahasan raperda penyelenggaraan pesantren, aspirasi yang sudah disampaikan oleh perwakilan mudah-mudahan ini menjadi bagian penting bagi rampungnya perda pondok pesantren ini. Dan untuk lebih lancarnya kegiatan ini dan juga rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pesantren, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar raperda ini segera rampung dan tidak ada kendala yang berarti, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih utama dan afdal, kami berkenan Bapak pimpinan Pondok Pesantren
untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akhiri dengan doa. Semoga Allah kabul doa kita, terutama anggota dewan dan dari birokrasi yang hadir mendapatkan perlindungan, hidayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, amin ya rabbal alamin. Allahumma hasil maqasidana wa balik waladana wa qdi hajatina wasfi maudana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahi minasyaitonir rajim. Sebagai kata terakhir dari saya selaku Syekh Bobet mengaturkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada follow up yang baik, yang sesuai harapan masyarakat, dapat ridho Allah. Dan harapan Pak Hadi supaya jadi lagi kira saya kan sendiri latansa baik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah pemberian cenderamata berupa plakat dari pimpinan Pansus 7 yang akan disampaikan oleh Bapak Tetek Abdul Latif kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, dan dari Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin juga akan menyampaikan penyerahan aspirasi tertulis kepada Bapak Pimpinan Pansus 7. Tambah 1, 2. Penyerahan Pak Jamil itu dulu, penyerahan itu dulu. Oh, payuna ya? Iya, tapi sekarang ini supaya ada dokumentasi. Ya, kasih aplaus untuk baik. Selanjutnya foto bersama. Silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk dokumentasi. Silakan untuk sesi pertama atau foto pertama. Ya, dari tim Pansus beserta Bapak Pimpinan Pondok Pesantren. Satu, dua, dan 1, 2. Siap. Oke lagi ya, 1, 2. Berikutnya Ketua PCNU, Ketua ISNU, kami silakan juga untuk direkomendasikan dari pesantren. Para asatid silakan di depan. Ayo para asatid, para kepala sekolah, kami silakan untuk difoto bersama.
Jabar